untuk memberikan edukasi tentang bencana. Sadar bencana. Itu yang sangat memegang peran penting. Kegiatan-kegiatan pasca bencana bisa mengurangi, meminimalisir terjadinya korban saat bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Halo guys, welcome back to my podcast Kopi Susu, komentar pintar suka-suka Cak Ruf. Pada siang hari ini saya kedatangan tamu spesial, Cak Rizky Daniarto. Dia adalah wartawan guys. Kenapa? Yang menarik adalah dari Cak Rizky ini selain wartawan, aktivitasnya selalu menulis, ngedit berita. Ternyata dia punya pekerjaan samping atau yang mana terkait dengan kemanusiaan. Dia adalah relawan BPNPB ya, Jawa Timur. BPBD. Oh, BPBD. Badan BNPB itu pusat. BP BD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur. Oke. Untuk lebih jelasnya siapa Cak Rizky Daniarto dan apa aktivitasnya selain menulis, monggo Cak Rizky perkenalkan diri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Cak Ma'ruf. Manggilnya Cak Ma'ruf apa Mas Ma'ruf ini? Cak Ruf. Cak Ruf ya. Jadi saya sebenarnya dari SRPB ya. Jadi Sekber Relawan Sekretariat Bersama Relawan Penanggulangan Bencana Jawa Timur. Kantornya sekretariatnya juga di BPBD Jawa Timur di Waru. Jalan Esparman 55. Kami ini sebenarnya satu mitra dengan BPBD Jawa Timur. Jadi satu mitra, satu sejajar ya posisinya dalam penanggulangan bencana. Kalau kita melihat definisi relawan, ya sebenarnya kan cukup luas ya. Relawan itu banyak, skupnya juga, bidangnya juga cukup banyak. Misalnya kalau relawan sosial untuk menangani masalah-masalah penyakit sosial misalnya. Seperti pengemis-pengemis di jalanan itu juga relawan, ditangani oleh relawan. Kemudian untuk yang di perempatan atau pertigaan yang ngatur lalu lintas juga disebut juga relawan. Skupnya juga luas. Tapi kami ini bergerak di bidang kebencanaan, jadi relawan kebencanaan. Kemudian SRPB ini Sekber Relawan Penanggulangan Bencana Jawa Timur ini berdiri 2017 ya. Bulan April yang lalu. Ini sebenarnya bukan organisasi individu, tapi menaungi organisasi kerelawanan di bidang bencanaan. Jadi bukan ibaratnya kalau orang mendaftar, boleh nggak dicopot ini maskernya? Boleh. Supaya lebih enak. Iya betul. Ya. Kita menangani bukan individu-individu tapi organisasi kerelawanan cukup banyak di Jawa Timur. Ini ada terakhir data kemarin yang kita dapat itu adalah 246 organisasi. Wih, itu seluruh Jawa Timur. Jawa Timur ya. Ya. Dan mereka sebenarnya juga banyak juga yang antre mau bergabung ke kita. SRPB ya? Ya, ke SRPB itu memang bidang garapan kami ini relawan ya, bukan bidang yang lain-lainnya, tapi ini cukup vital karena juga menyangkut sumber daya manusia, SDM. Kemudian kalau dari total anggotanya, kalau di breakdown dari 246 organisasi itu ada 16 ribuan lebih anggota orang ya. Jadi mereka yang ternaungi di organisasi kami SRPB. Jadi bidang garapan kami ini memang relawan, bukan bidang logistik atau bidang yang lain.
Dan ini memang sudah sejak awal, karena waktu itu BPBD juga waktu sebelum terbentuknya SRBP melihat bahwa relawan ini kan belum terorganisir untuk melakukan suatu kegiatan penanggulangan bencana misalnya. Ini banyak yang bekerja sendiri-sendiri, bergerak sendiri-sendiri. Akhirnya terbentuklah suatu organisasi kami SRBP itu untuk mengkoordinasi, mengorganisir teman-teman para relawan, organisasi relawan ya, agar mereka nanti di lapangan ini bisa jalannya bisa terorganisasi, bisa bisa manajemen bencana juga bisa berjalan dan bisa menjadi partner dari BPBD setempat ya misalnya. Itu. Jadi kedepannya itu memang salah satu tujuan kami bahwa untuk mengorganisasi kelompok relawan itu memang nggak mudah. Karena apa? Hampir organisasi ini punya juga egosentris ya. Ingin ingin menang atau ingin egonya tetap tetap mengedepan lah gitu kan. Nah, ini kalau dari BPBD ingin melihat bahwa kalau relawan ini harusnya nanti dalam suatu suatu penanggulangan bencana itu bisa terorganisir, terkoordinasi dan bekerja. Kayak kemarin kita misalnya yang terkini kemarin itu waktu di bencana Semeru bulan Desember kemarin itu kami mendirikan namanya Des Relawan. Des Relawan itu pusatnya di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro di Lumajang waktu itu. Cukup banyak itu waktu itu respon dari teman-teman. Bahkan hampir seluruh Indonesia yang ingin ikut menerjunkan relawannya di Semeru itu mengontak kami. Jadi ada teman-teman di Makassar, jadi waktu itu dia langsung menuju ke Semeru itu waktu perjalanan kendaraannya naik kapal ya, itu sudah sudah mengontak kami, menyiapkan bantuan. Kemudian juga teman-teman dari Jakarta, dari Lampung itu juga. Jadi itu waktu itu mungkin sekitar 400 organisasi relawan di Indonesia itu merespon tanggap darurat dari Des Relawan dari SRBP. Jadi mereka kenapa kita mendirikan Des Relawan itu karena yaitu tadi untuk mengorganisir para teman-teman relawan di daerah bencana. Jadi mereka itu supaya tidak kerja sendiri-sendiri. Kadang datang itu kan biasanya kalau namanya relawan bonek ya, datang bonek, bodoh nekat ya, punya sekedarnya dia datang langsung ikut dalam search and rescue misalnya atau SAR. Itu kita coba untuk mengurangi seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang punya kualifikasi SAR ya, itu peralatannya juga harus lengkap. Jadi personal gear-nya itu harus lengkap. Misalnya kalau kemarin di Semeru ada masker ya, masker bukan masker medis itu, tapi masker yang minimal untuk industrial kalau nggak salah itu ya. Jadi itu yang perlu dilengkapi. Kemudian helm APD ya, itu juga yang perlu mendapat tiap-tiap personal harus punya. Itu tim yang SAR rescue ya, SAR ya. Kemudian juga misalnya kami juga punya organisasi yang namanya SARDOG ya. Jadi itu khusus untuk anjing untuk mencari korban. Itu mari juga ikut juga teman-teman dari bonek peduli juga ikut. Jadi ikut dalam tim. Jadi sebenarnya kalau di relawan itu nggak bisa digebyah-uyah
saya harus apa namanya waktu ada kejadian bencana terus langsung terjun itu enggak. Iya. Minimal kita harus punya kompetensi. Jadi kompetensi itu sangat penting karena untuk apa? Untuk memetakan kemampuan atau potensi individu relawan bencana di lokasi bencana. Jadi nggak bisa wes bonek lah istilahnya, bodoh nekat. Jadi gini, Cak Rizky ya. Memang SRPB kan menyatukan para relawan bencana ya dalam satu. Kan ketika kita di lokasi yang namanya bencana kan hanya tim penanggulangan bencana itu yang sudah tahu mana daerah areal ring 1 yang berbahaya, mana yang tidak. Minimal kan mereka disatukan dalam satu komando. Anda harus bergerak ke sini, tim B bergerak ke sini atau seperti itu. Atau ya seperti itu tadi, suka-suka namanya relawan tek langsung wes mencari search and rescue seperti itu. Kalau organisasi kami ini kan sebenarnya bukan sistem komando. Jadi bukan kamu nanti ke sana ini. Kamu ke sini ini kerjakan ini tidak, bukan sistem komando. Seperti itu. Makanya kalau kita des relawan bukan posko namanya, tapi pos des relawan. Sistemnya koordinasi itu. Jadi gini, misalnya dari radio HT disatukan ya, gelombangnya. Ya, nanti ada frekuensi tersendiri. Frekuensi tersendiri. Jadi misalnya teman-teman dari BPBD misalnya ada permintaan ya, permintaan tolong ada diterjunkan di relawan untuk bencana banjir, misalnya kemarin di Nganjuk misalnya. Itu permintaan ini diteruskan ke pengurus SRPB. Nanti dari situ disounding ke teman-teman. Ayo siapa yang mau berangkat ke Nganjuk? Tugasnya adalah ini A B C D. Misalnya ada yang bagian dapur umum, bagian komunikasi dan informasi, bagian SAR, search and rescue dan lain sebagainya. Itu sudah kita informasikan kepada para organisasi mitra. Jadi tiap kita punya grup namanya ketua-ketuanya organisasi mitra itu kalau sewaktu-waktu dibutuhkan mereka kita informasikan kepada mereka nanti agar bisa langsung terjun ke lapangan. Jadi mereka misalnya yang namanya relawan kan sebenarnya bukan misalnya dia terkendala atau nggak bisa mengikuti suatu kegiatan ya nggak apa-apa, nggak masalah karena itu sebenarnya ya kerelawanan kan di situ ya memang dia terjun ke lokasi atau ke lapangan itu tidak dibayar ya, dengan dasar kesukarelaan dia untuk menangani bencana. Jadi sebenarnya itu yang salah satu prinsip dasar yang harus dipegang oleh relawan. Tapi bagaimana menilai kemampuan, kompetensi setiap anggota relawan? Apakah ada semacam diklat sebelum masuk ke SRBB setiap anggota atau bagaimana? Sebenarnya bukan diklat, pelatihan ya. Kita setiap waktu itu mengadakan suatu pelatihan macam-macam ya. Jadi kemarin yang terakhir itu bulan Januari itu yang ke-38 istilahnya, yang batch 38 itu tentang Mosipena, mobil simulasi penanggulangan bencana. Jadi BPBD itu punya satu dan mungkin satu-satunya di Indonesia mobil simulasi penanggulangan bencana. Jadi bentuknya panjang itu kayak minibus itu ada videotron, ada berbagai macam buku tentang bencana, ada sound system, ada peralatan untuk surya panel untuk mensupport energi di kendaraan. Kemudian beberapa tenaganya itu dari kami, dari teman-teman SRPB yang punya kompetensi untuk menjadi materi atau fasilitator Mosipena. Jadi itu Mosipena itu kita targetkan kepada peserta didik ya, terutama SMP, SMA dan kampus ya. Jadi mereka itu kita beri sosialisasi, bimbingan, penjelasan mengenai ya berbagai bentuk bencana. Misalnya kalau mungkin bencana kita berikan materi misalnya di Nganjuk karena nggak ada
tsunami katakanlah, kan karena nggak ada lautan lah di sana. Mungkin yang di sana apa yang terjadi bencananya, potensinya, misalnya tanah longsor, banjir, puting beliung misalnya. Itu materi-materinya itu yang kita berikan kepada siswa ya sekolah. Jadi tahun 2021 kemarin itu ada sekitar 20 sasaran di Jawa Timur target yang untuk kegiatan Mosipena. Nah, kemarin itu yang Januari itu pelatihan Mosipena itu ada sekitar 100 orang. Jadi mereka kita ya memang waktunya sih kurang panjang ya karena nggak sampai sehari. Tapi kita berikan semacam highlight pada para peserta gimana cara mengoperasikan Mosipena itu. Jadi Mosipena itu sebenarnya salah satu kayak semacam kurikulum di SPAB, jadi Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pendidikan ya dengan BNPB itu ada semacam kerjasama untuk memberikan edukasi tentang bencana, sadar bencana kepada sekolah ya, sekolah di yang tadi saya sebutkan ya SMP, SMA dan kampus itu, supaya mereka ada care, ada peduli, ada memiliki rasa pengetahuan, pengetahuan tentang kebencanaan. Karena selama ini memang masyarakat ini masih belum banyak peduli atau care tentang bencana. Kalau kita di Jepang ya, di Jepang itu 30% dari korban yang selamat itu dia mengetahui tentang kebencanaan itu dari pendidikan atau simulasi atau pelatihan-pelatihan. Jadi itu yang sangat memegang peran penting bahwa pasca bencana, kegiatan-kegiatan pasca bencana itu bisa mengurangi terjadinya korban, minimal ya, meminimalisir terjadinya korban pas saat bencana. Ya itu tadi kan kita berikan pelatihan-pelatihan, Mosipena. Iya, kira-kira pelajarannya apa aja itu sadar bencana itu? Kalau Mosipena sendiri sebenarnya ya tentang bagaimana cara mengoperasikan mobil tersebut ya. Termasuk cara mengendalikan mobil ya, nyopir kendaraan itu memang untuk saat ini memang sopirnya baru hanya 1 orang. Jadi ya kita harus mengkader teman-teman yang kira-kira yang bisa menyupiri kendaraan itu karena SIM-nya juga SIM beda, bukan SIM A. Ya, materi yang diberikan kepada para pelajar itu isinya apa? Tentang sadar bencana. Banyak. Jadi kalau Videotron kita perlihatkan film-film tentang bencana terutama di Indonesia. Kemudian ada perpustakaannya ya. Jadi mereka bisa membaca buku-buku yang ada di situ, tapi nggak boleh dibawa pulang karena memang keterbatasan jumlah buku. Kemudian kita juga berikan simulasi atau pelatihan bencana. Misalnya kalau anak-anak TK, anak-anak sekolah ya, anak-anak SD misalnya, kalau gempa misalnya sembunyi di bawah bangku sekolah. Kalau gempa itu itu salah satu ininya. Jadi kalau materi SPAB sebenarnya itu membutuhkan waktu sekitar 2 hari ya. 2 hari sendiri untuk pelatihan di sekolahnya itu. Jadi mereka itu menyusun rencana kontingensi sekolah ya. Jadi pihak sekolah termasuk guru, karyawan administrasi, siswa, terus mungkin dari wali murid atau pokoknya yang stakeholder sekolah itu menyusun rencana kontingensi bencana. Ya. Itu kalau saya di Australia dulu, saya pernah magang di Melbourne di Immigrant Education Center itu ada fire drilling ya. Jadi ketika sirene kebakaran dibunyikan, maka mereka akan turun semua.
kebiasaan seperti itu di Indonesia kayaknya jarang ditemui. Padahal kalau di luar negeri sudah biasa fire drilling kan seperti itu. Ya, kalau pelatihan-pelatihan seperti itu sebenarnya kan sebenarnya dijumpai di perusahaan-perusahaan ya, Iya, kantor-kantor betul, atau kantor. yang punya gedung bertingkat itu biasanya gitu. Tapi untuk apa namanya sekolah-sekolah itu Sekolah sebenarnya harusnya diingatkan ya, terus. kita juga beri namanya PPGD. Jadi pertolongan pertama gawat darurat. Gawat darurat. Nah, itu jadi gimana membuat apa tandu darurat, misalnya ada temennya, ada simulasinya, juga pelatihannya juga, cara membebat apa namanya kaki, kaki, terus tangan, gimana cara membebat itu juga salah kayak satu pramuka gitu berarti ya. Itu gimana cara mengangkat apa namanya korban itu ada caranya sendiri juga sehingga mereka nanti bisa dipraktekkan sewaktu-waktu. Kemudian juga untuk kalau kebakaran itu ada apa namanya penggunaan APAR ya, alat pemadam api ringan. Iya, Gimana cara memadamkan api pakai apa namanya karung goni yang sudah dibasahi itu juga yang tradisional itu termasuk juga yang pelatihan di Mosipena. Jadi mereka ibaratnya mendapatkan apa namanya ilmu komplit lah istilahnya. Itu yang apa namanya salah satu kurikulum yang diajarkan oleh teman-teman kita. iya. Itu. Cak Rizky ini kalau nggak salah sudah berapa lama ikut dalam SRPB? Kalau saya mungkin tahun 2018 ya, karena waktu 2017 kemarin itu masih ya apa namanya masih organisasi baru kan, mencari apa namanya orang-orang yang cocok di bidangnya itu apa ya cukup lama ya. Kalau sekarang karena organisasi sudah jalan ya teman-teman ini apa namanya sesuai bidangnya. Jadi ada tiap apa namanya teman-teman itu ada punya kompetensi sendiri-sendiri. Kalau kemarin kan dikatakan bahwa kalau search and rescue itu kompetensi tersendiri. Dapur umum kompetensi tersendiri. Jadi sudah karena sesuai kompetensinya, mereka sudah tahu tugasnya masing-masing ya. Search and rescue. Ya, yang punya kompetensi itu. search and rescue silakan maju dan itu ya. Dapur umum misalnya untuk kompetensi dapur umum. Misalnya kalau korban Semeru kemarin katakanlah 3.000 orang. Berarti gimana dia harus menyiapkan makanan satu kali untuk 3.000 orang. 3.000 orang. Untuk makan pagi, makan siangnya gimana, makan malamnya gimana. Itu dia harus punya ini berpikir, apa namanya manajemen logistik ya di dapur. Gimana agar orang juga nggak bosan dengan menu yang itu aja. Iya, betul. Kemudian jangan sampai terjadi malah bencana keracunan misalnya. Kan mungkin karena kurang higienis makanan atau tempat apa namanya tempat untuk makannya atau wadahnya atau peralatannya sehingga terjadi memunculkan misalnya keracunan itu yang itu sebenarnya salah satu materi juga ya waktu tahun berapa ya 2018 atau apa itu ada apa pemateri tentang food safety yang memberikan pengetahuan kepada kami ya kepada teman-teman di SRPB. Jadi beliau ini orangnya sudah meninggal jadi chef di hotel bintang 5 di Surabaya dan dia satu-satunya orang yang boleh mencicipi makanan waktu siapa ya presiden Amerika yang kesini Ronald Reagan lama kalau misalnya Ronald Reagan apa Clinton itu waktu ke Indonesia dia satu-satunya orang yang boleh mencicipi makanan presiden jadi seperti tester di situ nanti dia diteliti juga makanan yang dicicipinya ini berbahaya apa enggak, mengandung racun toksit atau enggak, atau nanti gimana bisa menyebabkan diare atau enggak ke apa tamu-tamu VIP. Dia sudah tahu ya? Sudah tahu. Dia itu waktu tahun 2018 kalau nggak salah itu mengajarkan ilmunya pada kami tentang food safety. Jadi itu sangat bermanfaat karena apa namanya juga terkait dengan dapur umum.
Karena ya itu harus petugas di dapur umum itu kan harus pandai mengira-ngira. Misalnya kalau 3.000 orang ini butuh berapa? Butuh berapa beras? Butuh sayur berapa kilo? Dia sudah paham betul manajemen masakan apa aja, terus apa namanya daging berapa? Itu yang perlu di ini apa namanya diketahui. Jadi Cak Rizky ini pemegang sertifikat kompetensi apa? Kalau saya sebenarnya udah waktunya untuk mengikuti uji kompetensi ya. Tapi karena berhubung pandemi ini 2 tahun lebih, nggak ada kegiatan kompetensi. Oh gitu. Saya sebenarnya kalau bidangnya di pusat informasi data. Karena biasanya kalau apa namanya mengadakan uji kompetensi itu ada namanya TUK, tempat uji kompetensi. Jadi di situ nanti diuji kompetensi kita apa aja nanti yang ya sesuai bidang kita ininya apa. Kemudian kalau ada juga trauma healing ya. Sebenarnya bukan trauma healing, kalau di bencana itu dukungan layanan psikososial namanya itu. Jadi untuk gimana untuk psikiater, untuk apa namanya korban-korban bencana itu nggak trauma, yang kehilangan anggota keluarganya supaya nggak terbayang-bayang terus. Ini ada biasanya dari psikologi nih yang apa namanya bidangnya itu. Kemudian kalau kesehatan juga dari kedokteran, dari perawat, macam-macam itu. Minum dulu. Ini Cak Rizky masih aktif redaktur? Ya, nyambi-nyambi lah. Karena bisa disambi dengan pekerjaan lain. Karena saya juga apa namanya, teman-teman juga mempersiapkan. Kemarin itu ada namanya RPB, rencana penanggulangan bencana. Jadi nanti apa namanya dari Pemprov Jawa Timur itu menginginkan seperti apa pergub atau peraturan gubernur atau keputusan gubernur tentang rencana penanggulangan bencana. Nah, salah satu dari apa namanya kami dari SRBP juga dimintai untuk membuat semacam ya masukan lah untuk rencana penanggulangan bencana di Jawa Timur. Jadi kalau bencana Jawa Timur itu kan sebenarnya kompleks ya, supermarket banyak. Apa namanya, mulai banjir, angin puting beliung, longsor, gempa bumi, erupsi, likuifaksi dan macam-macam. Nah itu nanti apa nama setiap bencana itu dipetakan, misalnya di bencana gempa bumi itu ada di mana saja potensinya, ya itu. Kemudian banjir ya, kita kan bisa menamakan itu hidrometeorologi ya sekarang. Karena hampir 55-60% bencana di Indonesia itu hidrometeorologi. Jadi terkait dengan air, dengan cuaca yang ekstrim dan apa namanya laut juga ya, kondisi laut yang rob itu juga salah satu bencana hidrometeorologi. Hampir semua daerah memang kerap menjadi langganan hidrometeorologi. Sidoarjo aja banyak ya. Kalau kita lihat tetangga kita Sidoarjo itu banjir ya, itu paling sering terjadi. Juga di Surabaya itu kan juga banjir ya, rob juga. Itu hampir umum lah bencana-bencana seperti itu. Itu kita nanti dipetakan setiap daerah itu apa aja potensi bencana, gimana cara menanggulanginya, cara bertindaknya, dari gimana penyaluran bantuan dan macam-macam, kompleks lah istilahnya. Itu jadi ya ibaratnya membuat sebuah buku besar lah istilahnya. Cak Rizky, kira-kira cukup lama ya istilahnya masuk dalam SRBP relawan bencana. Ada nggak pengalaman yang betul-betul apa itu berkesan ketika menolong para korban di lapangan? Sebenarnya paling berkesan ini
di Semeru ya. Semeru. Ya, karena hampir tiap tahun ya, tahun 2020 Oh ya, kemarin betul. meletus, 2021 juga meletus itu. Bulannya bulan Desember juga hanya berbeda tanggalnya. Dan ini mungkin yang paling parah ya, dari warga masyarakat juga mengatakan bahwa bencana di Semeru kali ini yang 2021 ini paling parah. Karena ya dari segi jumlah korban dan kerusakan cukup masif di sana. Yang menjadi daya tarik atau pengalaman yang menarik saya di sana ini sebenarnya adalah bagaimana memberikan sosialisasi kepada mereka. Karena warga sana ini sebenarnya sudah akrab kan, punya kearifan lokal ya tentang bencana. Jadi mereka menganggap kemarin itu bencana sebenarnya bukan nggak sebesar yang seperti kemarin itu ya. Jadi anggapan mereka itu awalnya melihat bahwa kayak mungkin tahun 2020 kemarin. Ternyata bencananya lebih besar dan korbannya cukup masif, korbannya cukup banyak, kerusakannya juga cukup banyak. Itu yang membuat saya juga menarik. Karena apa? Semeru ini kan kalau dilihat-lihat nanti mungkin saja bisa jadi bencana tahunan, mungkin saja ya, mungkin, tapi semoga saja tidak. Karena apa? Volume pasir di sana ini sudah penuh, ya kan? Antara 2020 dan 2021 itu bedanya sudah sangat jauh sekali. Jadi kalau Anda dilihat di Geladak Perak itu dulu itu mungkin hanya 70-80-an ya, dari atas atas jembatan Geladak Perak sampai ke bawah itu 70-80 meter. Kalau sekarang mungkin separuhnya lah, atau mungkin lebih dari separuh tinggal gitu. Itu artinya apa? Volume pasir di sana kan meningkat. Itu kan harus ada upaya yang masif untuk mengeruk atau mengeksplorasi pasir-pasir situ supaya nanti misalnya kalau ada kejadian lagi akhirnya makin bertumpuk pasirnya ini, akan makin lama makin naik terus kan. Misalnya kalau ada bencana itu lagi. Nah ini harus ada upaya berbagai macam pihak, stakeholder, semua pihak ya, untuk gimana memikirkan bagaimana agar saluran lahar itu bisa bisa mengalir tanpa hambatan pasir yang karena tumpukan pasir yang sekarang ini masih banyak. Ibaratnya kalau sekarang ini misalnya pasir itu kalau ditambang 7 turunan itu nggak akan habis. Kalau diambil itu nggak akan habis. Nah ini gimana supaya itu persoalan mengeruk pasir ini supaya bisa bisa dalam lagi, sehingga nanti misalnya jaga-jaga sewaktu-waktu ada kejadian Semeru meletus lagi, aliran pasir ini ada jalannya, laharnya itu. Lahar dingin itunya. Jadi kalau kita lihat dengan puncaknya Semeru itu kan namanya Mahameru. Kawahnya itu namanya Jonggring Saloka. Kawah yang mengeluarkan awan panas, pasir dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah, kalau dilihat dari jarak dekat ini ya, kalau dari teropong itu ya, itu bibirnya ini sudah rontok, sudah longsor ini. Jadi kemungkinan ini nanti kalau misalnya ada hujan lagi, volumenya akan cepat bertambah. Dan kalau air di atas kawah ini sudah penuh ya akan meluap ya. Itu yang sehingga ya
akhirnya bisa menyebabkan bencana-bencana itu tadi. Itu sebenarnya pasir yang bekas letupan itu kan bisa digunakan untuk bahan bangunan ya? Ya, memang pasir Lumajang atau pasir Semeru itu kalau untuk bahan bangunan menurut teman-teman ya yang tahu ini kualitasnya terbaik di Jawa Timur. Jadi kalau pasir Lumajang kalau untuk bahan bangunan paling bagus itu artinya. Tapi juga kita juga perlu mengedukasi para penambang pasir juga ya, karena kemarin itu ya sempat terdengar cerita-cerita, wah semakin banyak pasirnya yang turun, berarti kan panen. Ternyata pasirnya benar-benar besar dan ya menggulung semua pemukiman yang ada di sekitar situ. Itu yang menjadi keprihatinan kita semua. Jadi upaya-upaya mitigasi bencana, upaya-upaya sosialisasi bencana terhadap masyarakat sekitar Semeru ini harus terus dilakukan karena nggak cukup setahun 2 tahun kan bencana itu kan kita nggak tahu kapan kejadiannya. Mungkin kalau Semeru pas waktu musim-musim hujan karena kawah di atasnya ini kan sudah penuh ya. Kalau musim kemarau mungkin relatif tenang ya. Tapi ancaman Semeru itu sebenarnya bukan hanya letusan gunung saja. Tahun 2019 kemarin itu kebakaran hutan di lereng Semeru ini cukup besar sehingga kalau nggak salah kemarin BNPB menerjunkan helikopter untuk pemadaman di lereng Semeru, termasuk juga di Gunung Arjuna. Itu jadi karena cukup besar dan sulit untuk dijangkau manusia lokasinya, sehingga dilakukan pemadaman menggunakan helikopter. Dan itu sebenarnya juga cukup mahal ya biaya operasional itu untuk helikopter itu ya, karena helikopter ya itu yang sewa kalau nggak salah. Seperti yang saya dengar itu sewa, jadi bukan milik sendiri dan juga digunakan untuk pemadaman di kebakaran hutan di daerah-daerah lain. Itu. Kalau kita pahami ya, pendidikan sadar bencana, memang di sekitar hidup kita itu selalu ada bencana atau gimana? Ya, kan sering kita dengar bahwa Indonesia itu kan ring of fire, jalur bencana. Ada juga menyatakan bahwa Indonesia itu supermarket bencana. Jadi apapun bencana, mulai dari yang besar sampai kecil itu ada di Indonesia. Itu yang kita perlu menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat. Jadi perlu sosialisasi. Itu harus terus menerus, nggak bisa sekali 2 kali 3 kali. Betul. Karena apa? Kadang mereka yang tinggal di lokasi bencana ini juga kurang ngeh ya tentang bencana yang ada di sekitarnya. Dan mereka juga ada anggapan susah untuk meninggalkan lokasi atau tempat tinggalnya meskipun sudah berkali-kali diterjang bencana. Karena apa ya, memang mata pencariannya ada di situ. Nah, itu yang perlu pendekatan-pendekatan yang persuasif, yang tidak hanya satu pihak saja tapi multi pihak. Pendekatan-pendekatan itu juga mencakup holistik ya. Jadi tidak hanya dari segi material saja, tapi juga mungkin dari non materialnya juga sentuhan-sentuhan personal individu juga perlu dilakukan. Itu yang mungkin yang selama ini mungkin belum banyak dilakukan oleh teman-teman. Jadi kira-kira gimana? The last one mungkin ada masukan apa untuk bagaimana warga supaya sadar bencana? Ya, jadi untuk menumbuhkan kesadaran tentang bencana itu harus dilakukan semua pihak. Jadi kalau kita di bencana itu ada pentahelik ya, jadi ada pemerintah, swasta, media, akademisi, dan masyarakat itu pentahelik itu 5 ini yang
harus saling Saling mendukung ya. Jadi Kerjasama. bukan hanya kerjaan pemerintah saja kalau bencana, bukan hanya pekerjaan relawan saja. Semua pihak yang harus ini. Kemudian juga media pun juga terlibat juga kan untuk mengabarkan. Selama ini memang media memang saya melihat belum banyak yang intens ya tentang bencana. Karena apa? Selama ini kalau mereka media lebih banyak melihat bencana itu ya pas kejadiannya ya, pas tanggap bencananya, pas meledosnya gunung itu terus rame-rame memberitakan korbannya berapa, apa namanya kerusakannya berapa, macam-macam bla 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 bla. Padahal sebenarnya ada tugas media yang lebih penting lagi, yaitu memberikan sosialisasi atau edukasi. Pra bencana, sebelum bencana ini perlu apa namanya penguatan di media agar bisa memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ini loh nanti kalau kejadiannya pas kejadian gunung meletus, pas tsunami akan terjadi ini. Sebelum ini kita harus melakukan ini. Evakuasi atau itu bagaimana ya. Jadi pra bencana ini sangat penting sekali untuk apa namanya media supaya memberikan edukasi atau memberikan pencerahan atau sosialisasi kepada masyarakat bahwa kalau terjadi bencana pas meledosnya gunung itu atau pas ada tsunami itu udah nggak bisa terelakkan lagi. Iya, betul. Gimana kita untuk mengantisipasinya? Misalnya kalau apa namanya di tsunami itu ada 20 ya. Jadi 20 menit untuk lari ke apa namanya ke atas ya. Ke atas, kemudian 20 menit untuk ketinggian ini ya, ketinggian dari apa permukaan laut itu juga harus perlu edukasi. Saya juga kebetulan dua periode ini 2 tahun ini menjadi tim juri untuk Desa Tangguh Bencana. Jadi di Desa Tangguh Bencana itu di Jawa Timur ya. Jadi bermacam-macam desa itu punya potensi bencana. Jadi misalnya ada yang angin ribut, longsor, banjir, macam-macam. Nah, itu kita nilai kesiapsiagaan masyarakat, aparat desa, juga berbagai macam pihak ketika menghadapi bencana. Kesiapan mereka itu gimana? Misalnya logistiknya gimana, jalur evakuasinya gimana? Itu yang apa namanya menjadi salah satu penilaian kita. Itu yang jadi bukan hanya SRPP, ada juga dari teman-teman dari Dinas Kesehatan, dari Tagana, dari apa namanya dari Bappemas ya, itu kemudian dari Dinas Kesehatan ada juga, kemudian Dinas Sosial itu semua memberikan penilaian ke Desa Tangguh Bencana supaya apa namanya penilaian itu jadi BPBD hanya memberi fasilitasi tapi tidak ikut terlibat dalam penjurian itu. Jadi kami ini yang aktif untuk melakukan penilaian. Dari situ nanti biasanya juaranya itu pas hari ulang tahun Provinsi Jawa Timur. Jadi desa-desa yang juara itu nanti diundang di Gerahadi untuk sama bupati atau wali kotanya untuk diberikan penghargaan juara itu. Itu salah satu usaha kami untuk menyadarkan sadar bencana, memberikan pencerahan tentang bencana. Itu. Oke, terima kasih Cak Rizky. Demikian tadi guys, bincang-bincang tipis dengan Cak Rizky Daniarto soal bencana, sadar bencana. Oke, demikian kopi susu. Semoga kita sehat selalu dan jangan lupa tetap prokes.